Shalom dan selamat pagi kepada kita semua. Kita bersyukur bahwa pada saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama beribadah kepada-Nya. Untuk itu, mari dengan sukacita kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebuah sukacita yang besar. Kristus telah menyelesaikan pekerjaan Bapa yang telah mengutusnya. Roh Kudus pun telah dicurahkan sebagai bukti bahwa Allah sungguh tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, kita terus menyatakan panggilan dan pelayanan kita dengan komitmen seperti kasih Kristus kepada kita. Tema kita minggu ini, bergerak kemana Tuhan kehendaki. Marilah kita bersyukur, mengagungkan dan memuliakan nama-Nya yang kudus. Jemaat kasih Tuhan, kita bangkit berdiri, kita melakukan Hai Kristen, nyanyilah. Jemaat Tuhan, dengan iman yang sungguh, mari masing-masing berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Anak, dan Roh Kudus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Sidang jemaat kekasih Tuhan, mari kita bermazmur secara berbalasan dari Mazmur 62 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepada-Nya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapan-Nya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas. Mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman,
Dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, Sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Mendasari ungkapan syukur yang boleh kita nyatakan menjadi penyembahan pagi hari ini, firman Tuhan akan kita dengarkan bersama dari kitab Yunus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, surat pertama Korintus pasal 7 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-34, dan dari Injil Markus pasal 1 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-20. Menyambut firman Tuhan, kita berdoa. Terpuji Engkau Allah pemilik kehidupan kami, Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami setiap anak-anak-Mu. Kami boleh menyatakan penyembahan, pujian syukur pagi hari ini. Bukti nyata betapa kasih dan kuasa-Mu senantiasa melingkupi kehidupan kami. Sekalipun ujian iman di tengah pandemi COVID-19, namun kasih dan kuasa-Mu juga membuktikan tidak ada yang mampu memisahkan kami dari kasih setia-Mu. Penyertaan-Mu Tuhan kiranya terus berwujud dalam perjalanan kehidupan kami ke depan. Saat ini, firman-Mu akan kami dengarkan dan renungkan bersama. Kuasa Roh Kudus tuntun hati dan pikiran kami, sehingga sungguh-sungguh mengimani kebenaran firman-Mu ini. Dan juga Tuhan, masing-masing kami membuka diri untuk dibaharui. Bahkan Tuhan berkenan memakai setiap kami untuk mewujudkan firman-Mu ini menjadi berkat bagi semua orang. Berfirmanlah ya Bapa, kami anak-anak-Mu membuka diri menerima firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang pertama dari Yunus pasal 3 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba, tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal
serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Amin. Bacaan yang kedua terambil dari 1 Korintus 7 ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan, saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu, dalam waktu yang masih sisa, orang-orang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, sebagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatian pada perkara duniawi, sebagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatian pada perkara duniawi, sebagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Saya mengundang jemaat kita berdiri, kita mendengarkan bahagian Injil dari kitab Markus pasal 1, kita baca ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-20. Firman Tuhan, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Demikian sabda firman Tuhan. Amin.
Selamat pagi jemaat kekasih Tuhan dan salam sehat selalu untuk kita semua. Di tengah ungkapan syukur yang Tuhan mungkinkan kita nyatakan pagi hari ini, kita bersama-sama merenungkan bahagian firman Tuhan, bergerak kemana Tuhan kehendaki. Cara pandang kita terhadap satu persoalan atau masalah itu sangat menentukan bagaimana pilihan kita pada akhirnya, atau menentukan apa yang menjadi keputusan kita. Paling tidak itu yang nyata dalam sudut pandang Yunus. Yunus yang tahu persis apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Niniwe, sebuah kota yang besar, bahkan dalam 1 hari atau 3 hari perjalanan baru bisa dikelilingi. Namun kemegahan ini tidak sebanding dengan apa yang terjadi, bahwa bangsa Niniwe telah melakukan kekerasan, perampasan, bahkan juga ada yang mempraktekkan sihir. Semua hal yang tidak berkenan pada pemandangan Tuhan. Namun untuk itulah Tuhan memberikan firman-Nya, atau lebih tepatnya memerintahkan Yunus untuk menyampaikan berita penghukuman bagi Niniwe. Yunus yang sadar betul akan situasi yang dialami Niniwe, mencoba untuk lari dari panggilan itu. Jelas di dalam Yunus pasal 1. Ia berencana untuk lari ke Tarsis, menumpang sebuah kapal, dan atas rancangan Tuhan, Tuhan mendatangkan badai menimpa kapal itu dan hampir tenggelam. Sehingga awak kapal berupaya menyelamatkan kapal dan isinya dengan membuang sebagian beban untuk meringankan kapal itu. Pelarian Yunus ini ternyata juga dalam rancangan Allah menjadi proses pembentukan untuk meluruskan keegoisan Yunus yang tidak mau Niniwe dipulihkan. Bahkan dalam pikiran Yunus, dosa harus dihukum. Betul, Tuhan tidak mentolerir dosa. Tapi ada rencana Allah yang lebih besar dari itu, bahwa Niniwe, kota yang besar itu, layak juga untuk mendapat pemulihan, memperoleh keselamatan daripada Allah. Ketika berada di dalam perut ikan selama 3 hari, Yunus sadar bahwa ternyata Allah sungguh kasih kepadanya. Tidak hanya sebatas kesadaran bahwa Allah itu mengasihinya, juga menumbuhkan kesadaran Yunus atas dosanya yang telah lari dari panggilan sebagai seorang yang mempercayakan hidupnya kepada Allah. Dan kesadaran ini kemudian membuahkan sebuah pemahaman baru. Ketika Tuhan menyampaikan firman-Nya yang kedua, seperti dalam pembacaan kita tadi, Yunus dengan sadar segera mengikuti apa yang difirmankan Tuhan. Ia menyampaikan berita penghukuman kepada kota Niniwe
bahwa dalam 40 hari lagi kota itu akan ditunggang balikkan. Firman ini diresponi dengan baik oleh bangsa Niniwe. Bahkan Raja Niniwe sendiri melakukan perkabungan. Tidak hanya manusia, bahkan ternak pun tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Menunjukkan bahwa firman yang disampaikan Yunus ini memiliki kuasa yang luar biasa, menyentuh kehidupan orang Niniwe dan Raja Niniwe. Sehingga dengan sadar bahwa kalau mereka tidak bertobat, tidak mengakui kesalahan-kesalahan mereka, dosa-dosa mereka di hadapan Tuhan, maka penghukuman ini sungguh akan berwujud. Jadi tidak hanya Yunus yang bertobat, sadar akan kasih dan anugerah daripada Allah, tetapi orang Niniwe dan Raja Niniwe juga menyadari kesalahannya. Pertobatan ini ternyata menjadi sebuah hal yang berkenan pada pemandangan Tuhan. Sehingga di ayat terakhir pembacaan kita tadi, di ayat 10, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Ketika pertobatan itu sungguh-sungguh lahir dari hati, menyesali dan mau meninggalkan kehidupan yang tidak berkenan pada pemandangan Tuhan, Tuhan sendiri dikatakan di sini menyesal. Jadi rancangan Allah pada dasarnya adalah untuk mendatangkan kebaikan, berkat bagi semua orang. Persoalannya, ibu bapak, jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika firman Tuhan itu datang kepada kita, apakah kita mau diubahkan? Apakah kita bisa tersentuh, mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat firman-Nya? Dan ini hanya dimungkinkan ketika kita membuka diri, sungguh-sungguh mempercayai kebenaran Allah itu melalui firman-Nya. Dan tentunya kuasa firman Allah mampu mengubahkan hati, pikiran, perasaan setiap orang. Hal yang kedua, ibu bapak yang kekasih di dalam Tuhan, yang menjadi pesan dari firman Tuhan ini, bahwa ketika firman telah keluar dari mulut Allah, dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah. Pengalaman Yunus menjadikan dia menjadi pribadi yang memahami dengan baik bahwa Allah yang menyatakan keselamatan itu, mengkaryakan keselamatan itu adalah Allah bagi semua orang, Allah bagi semua bangsa. Hal yang sama dialami oleh Paulus, seorang yang begitu fanatik dengan agamanya sebagai orang Yahudi, seorang yang Farisi juga, tahu persis arti titik koma hukum Taurat. Dan karena kefanatikannya terhadap agamanya,
Dia sulit menerima ketika ada agama lain yang mengajarkan siapa Yesus sebagai jalan keselamatan. Namun juga dalam penolakan Paulus itulah ia mengalami perjumpaan dengan Allah. Kristus mengubah Paulus bukan hanya dari Saulus menjadi Paulus, tetapi dari seorang yang membenci Kristus menjadi pribadi yang memberi hidupnya seutuhnya dituntun oleh firman Tuhan. Bahkan juga memberi diri sampai akhir hidupnya untuk dipakai Allah memberitakan firman. Pengalaman iman inilah yang kemudian disaksikan kepada jemaat di Korintus. Bahwa keselamatan daripada Allah itu jangan dianggap ringan. Apalagi dalam situasi yang kita alami sekarang. Di tengah ujian iman karena pandemi COVID-19, juga kita sadar saat ini kita masih hidup di dunia. Ada banyak kenikmatan-kenikmatan yang dunia tawarkan kepada kita untuk menggantikan keselamatan itu. Dan karena itu Paulus mengingatkan jemaat jangan sampai kenikmatan-kenikmatan dunia yang sesaat itu, yang nantinya akan lenyap, lalu begitu mudah menggantikan keselamatan yang telah dijaminkan Allah di dalam Kristus Yesus. Sebagai contoh, hal pernikahan. Orang tidak menikah atau orang menikah bagi Paulus tidak menjadi persoalan. Karena intinya ini sebuah pilihan. Ketika orang menikah, itu baik adanya. Orang memilih untuk tidak menikah pun itu baik. Intinya di sini ialah menikah atau tidak, membangun perkawinan atau tidak, semuanya itu kita lakukan atas kesadaran bahwa itu adalah anugerah daripada Allah. Ya, saya menikah, saya bersyukur bahwa itu anugerah Tuhan bagi saya. Punya suami, punya anak-anak. Tinggal bagaimana saya dalam rasa syukur atas anugerah Tuhan itu boleh membangun kehidupan keluarga, membimbing, mengarahkan anak-anak untuk juga tumbuh menjadi pribadi yang mengenal dan berkenan pada pemandangan Tuhan. Jadi jangan kita anggap bahwa perkawinan sebagai hal yang menjadi kebiasaan dari lahir menjadi anak-anak, dewasa, lalu kemudian tiba pada pernikahan atau berkeluarga. Semua itu adalah pilihan kita. Dan karena itu semuanya juga harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Intinya ialah kehidupan kita yang kita hidupi dan jalani ini tidak bergerak begitu saja. Tapi hidup ini akan bermakna. Hidup ini akan menjadi seperti yang Tuhan maksudkan untuk mewujudkan kehendaknya. Ketika kita memberi diri, membawa kehidupan rumah tangga kita, membawa hidup kita untuk dituntun dalam rancangan dan rencana Allah sendiri. Dan itu hanya mungkin, ibu bapak, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bila firman Tuhan mampu mengarahkan hidup kita. Sehingga kita hidup bergerak dalam ketaatan, kesetiaan, mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes. Mereka punya masa depan dengan pekerjaannya sebagai
penjala ikan. Bahkan dalam pembacaan kita tadi dikatakan mereka juga sudah berbagi berkat dengan mempekerjakan beberapa orang-orang upahan. Tetapi ketika panggilan Yesus datang kepada mereka, firman Allah menyentuh kehidupan mereka. Mari, ikutlah aku. Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes tidak menawar-nawar lagi. Tapi dikatakan segera mengikuti dia. Itu berarti kita pun sebagai bilangan murid-murid Kristus. Tuhan mengaruniakan kehidupan ini, Tuhan memberikan kita pekerjaan, Tuhan memberikan kita keluarga. Semua ada tujuan dan maksud Tuhan yang hendak diwujudkan di sana. Untuk mengenal maksud Tuhan, maka tidak ada cara lain. Kita membuka diri untuk dituntun dan dibaharui oleh firman-Nya. Sehingga Roh Kudus yang akan memberikan pengertian kita bahwa ternyata hidup kita ini ada dalam rancangan dan rencana Tuhan. Tuhan memakai setiap kita. Walaupun bukan berarti dalam panggilan Allah yang ditujukan kepada setiap kita yang menyatakan persekutuan pagi hari ini. Tentu tujuan dan maksud Tuhan berbeda-beda. Dan itu yang biasa kita renungkan atau pahami. Jalan dan cara Tuhan untuk membentuk kita seperti Yunus berbeda-beda. Mungkin ada dalam pergumulan keluarga, ada dalam komunikasi yang tidak terbangun dengan baik dengan anak-anak. Mungkin saat ini kita bergumul dengan kehidupan ekonomi kita karena pandemi COVID-19 ini. Mungkin juga saat ini kita bergumul karena duka, kehilangan mereka yang kita kasihi. Namun, apapun jalannya dan caranya, satu tujuan yang hendak dikaryakan Allah melalui kehidupan kita masing-masing adalah menyatakan kasih karunia-Nya, menyatakan anugerah-Nya, mengkaryakan keselamatan yang daripadanya agar dinikmati, dialami, dan dirasakan oleh semua orang. Nah, disinilah tanggung jawab kita secara pribadi lepas pribadi. Kita tidak bisa mengatakan bahwa karena orang tua saya tekun di dalam beribadah, majelis gereja, saleh dan lain-lain, lalu imannya itu akan memberikan berkat sebagian untuk kita. Tidak. Tapi soal hubungan adalah pribadi kita dengan Allah. Dan karena itu, ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini mengajak kita untuk bergerak, menjalani dan menghidupi hidup karunia Tuhan ini dalam tuntunan sesuai dengan rancangan dan rancangan Allah sendiri. Sehingga kita bergerak kemana Tuhan kehendaki. Ketika kita bergerak atau hidup kemana Tuhan kehendaki, yakin tidak semuanya akan berjalan aman-aman saja. Tetapi tangan kasih Tuhan akan menopang kita dan menuntun kita untuk menikmati sukacita dan damai sejahtera yang sesungguhnya. Terpujilah Allah atas firman-Nya. Tuhan
memberkati kita semua. Amin. Mari kita menyatukan hati dan kita masuk dalam saat teduh. Tuhan, karena keterbatasan, karena keberdosaan, kami masih banyak menilai rencana-rencana Tuhan itu dari sudut pandang kemanusiaan kami. Kami sulit memahami apa sesungguhnya kehendak Tuhan yang Tuhan hendak nyatakan lewat firman-Mu yang bersuara kepada kami. Kami mohon Roh Kudus akan mengaruniakan hikmat sehingga kami semakin diberi pengertian bahwa sekalipun ada hal-hal dalam kehidupan kami yang sulit untuk kami pahami, sulit untuk kami mengerti, tapi kalau itu Tuhan kenan mewujudkan kebaikan bagi siapapun yang Tuhan kasihi, kami tidak ada alasan untuk mengelak, untuk lari dari panggilan itu. Ajar kami Tuhan belajar merendahkan hati, merendahkan diri, sehingga kami semakin mengenal bagaimana cara Tuhan mengkaryakan kebaikan dan terus menyatakan keselamatan bagi dunia ini. Kami bersyukur bahwa dalam rancangan dan rencana Tuhan itu, Tuhan melibatkan setiap kami. Mari topang kami Tuhan, sungguh-sungguh memberi diri, dan kasih-Mu serta anugerah-Mu itu semakin dinikmati, semakin dirasakan bagi setiap orang yang Tuhan berkenan. Amin. Meresponi firman Tuhan ini, mari kita satu di dalam doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menyatakan pengakuan iman kita sebagai bukti kita telah dipersekutukan di dalam iman kepada Kristus Yesus. 12 pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sidang jemaat kekasih Tuhan, tiba saatnya kita akan memasukkan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan. Firman-Nya dari Mazmur 86 ayatnya yang ke-12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku,
dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Mengiringi persembahan kita lakukan tabur waktu pagi. Kita menyatukan hati dan kita mengangkat syafaat kita pagi hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan kasih-Mu, menuntun kami semua menikmati persekutuan, sekalipun di tengah pandemi COVID-19. Bukti nyata, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali menopang kami. Bahwa ketika kami membuka diri, melepaskan segala hal yang tidak berkenan pada pemandangan Tuhan, kami akan mengerti maksud Tuhan bagi kehidupan kami secara pribadi, dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan jemaat pun, apa tanggung jawab iman kami di tengah-tengah kehadiran selaku anggota masyarakat. Tuhan memakai setiap kami untuk menyatakan maksud dan kehendak-Mu. Terus mengkaryakan keselamatan bagi dunia ini, karena Engkau tidak menginginkan seorang pun binasa pada akhirnya. Tolong kami, ya Roh Kudus, mengerti setiap maksud dan tujuan dalam kehidupan kami ini. Walaupun terkadang maksud dan rencana Allah itu sulit untuk kami pahami, sulit untuk kami mengerti. Seperti yang terjadi saat ini, ada banyak kekasih-kekasih kami yang berjuang untuk pulih karena terpapar virus corona. Bahkan ada yang bergumul dalam duka saat ini, ditinggalkan kekasih-kekasih kami juga karena virus corona. Hamba-hamba-Mu terbaring di rumah sakit, merindukan pemulihan. Dalam menjalani usia lanjut pun, mereka tetap menantikan topangan kekuatan daripada-Mu. Lawat setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Gerakkan kuasa Roh Kudus dalam hati mereka untuk tetap memegang teguh bahwa situasi sesulit apapun tidak mampu memisahkan kami dari kasih-Mu. Engkau perkenankan pendampingan keluarga, perawatan rumah sakit, dokter perawat, bahkan segala hal yang diupayakan untuk pemulihan mereka. Tuhan berkati, sehingga dalam iman yang sungguh, di balik keterbatasan-keterbatasan yang kami alami saat ini pun, kami tetap melihat tangan kasih dan kuasa Tuhan terus menopang kami, menguatkan kami, menghiburkan kami semua. Kami berduka atas meninggalnya Opa Jawa kemarin.
Bahkan beberapa kerabat tidak berkesempatan untuk berjumpa. Engkau berikan penghiburan bagi keluarga, sehingga dengan iman yang sungguh pula, melihat bahwa hanya jalan dan caranya saja, hanya waktunya yang berbeda bagi kami. Tapi pada akhirnya hidup kami ini juga akan mengarah ke sana. Terima kasih. Di balik kematian itu Engkau pun telah menjaminkan kehidupan yang kekal di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Jika dalam kehidupan ini kami juga menjadi pribadi yang setia dan taat melakukan kehendak-Mu. Tuntun kami menjalani kehidupan keluarga kami, kembali mengangkat tugas dan tanggung jawab masing-masing, pekerjaan-pekerjaan, rencana-rencana kami ke depan, bahkan pelayanan yang Tuhan masih mungkinkan. Jemaat-Mu boleh tata sedemikian. Ibadah penghiburan untuk keluarga kekasih kami Bapak Junaidi Barak Padang, juga keluarga kami Bapak Yesiampa di Warung 52. Kiranya boleh berjalan lewat aplikasi Zoom esok hari. Bukti bahwa Tuhan juga selalu membukakan kami kemungkinan di tengah tekanan iman yang kami alami saat ini. Kasih-Mu, anugerah-Mu tetap menjangkau setiap hamba-hamba-Mu untuk menopang kami, tetap memiliki semangat di dalam menjalani kehidupan karunia-Mu. Topang kami Tuhan di dalam membimbing mengarahkan anak-anak karunia-Mu ke jalan yang Tuhan kehendaki. Mendampingi mereka dalam masa muda, mendampingi mereka di dalam mencari pekerjaan, juga Tuhan dalam perjuangan meraih cita-citanya. Yang sudah kuliah, bahkan sampai tingkat pendidikan anak usia dini. Dengan hikmat daripada-Mu, kami orang tua boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, dan anak-anak kami terbentuk menjadi pribadi yang juga bijak dalam menjalani kehidupannya ke depan. Berkati jemaat-Mu Tuhan, untuk terus menjadi tangan kasih Tuhan, melayankan firman-Mu, juga menyatakan berkat kebaikan bagi siapapun yang membutuhkan. Hamba-hamba-Mu yang telah mengambil bahagian pagi hari ini, Engkau juga berkati Tuhan. Mereka terus memberi diri, setia, dan dengan tulus menyatakan pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan, berkati pemerintah kami. Segala upaya yang ditempuh untuk memutus mata rantai virus corona, juga memperlambat lajunya penyebaran virus ini. Vaksin yang saat ini disiapkan dan terus diupayakan sebagai sarana untuk itu, Tuhan berkati. Sehingga semakin banyak masyarakat yang terjangkau, juga menjadi jaminan tidak mudah terpapar virus ini. Dan kami percaya Tuhan mendengarkan permohonan kami. Dengan jalan dan cara Tuhan sendiri, satu waktu akan memulihkan bumi ciptaan-Mu ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami musibah, bencana alam, baik yang ada di Kalimantan Selatan, Majene, Mamuju, bahkan beberapa daerah yang juga mengalami bencana alam lainnya. Biarlah lewat semuanya ini, kami tetap peka untuk mendengarkan suara Tuhan, menggerakkan kami untuk peduli dan mau berbagi, meringankan beban saudara-saudara kami yang mengalami musibah ini. Sehingga lewat apa yang terjadi saat ini pun tidak menghalangi kami untuk tetap melihat kebaikan Tuhan dan terus memuliakan nama-Mu. Allah Bapa di dalam surga, kami menyerahkan perjalanan kehidupan kami hari ini. Berkati kami semua Tuhan, dan terus karuniai kami semangat untuk saling menjaga dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini,
Jadikan kami pribadi yang taat mengikuti protokol kesehatan, saling menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, menghindari mobilisasi kalau tidak perlu. Dan biarlah tangan kasih-Mu Tuhan yang melindungi dan menyertai kami semua. Terima kasih untuk persekutuan yang boleh kami alami hari ini. Terpuji Engkau ya Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita melakukan Kidung Jemaat 416 ayatnya yang ketiga, tersembunyi ujung jalan. Tuhan jangan membiarkan ku tentukan nasibku, berilah hanya ku dengarkan keputusan hikmat-Mu. Aku ini pun selaku kanak-kanak yang berat, Bapa jua bimbing aku ke kehidupan kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah. Arahkanlah hidupmu dengan tertuju pada kehendak dan keinginan Tuhan. Sadarlah akan anugerah Tuhan yang akan membuatmu berbalik dari dosa, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sidang jemaat kasih Tuhan, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu. Kami menyampaikan selamat hari Minggu untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan. Kasih Tuhan senantiasa memberkati kita. Selamat siang.